Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davasya Aditya Pertama, NPM 24230404. Saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang saya buat dari makalah dan judulnya peran partisipasi kegiatan olahraga dalam pembentukan karakter remaja dan pencegahan penyimpangan sosial. Kenapa saya memilih judul ini? Saya ambil dari pengalaman saya, ataupun di lingkungan saya pun masih banyak yang karakter siswa atau mahasiswa yang masih bisa dibilang kurang etis atau kurang patuh dengan peraturan yang seharusnya itu tidak dilakukan oleh siswa atau mahasiswa tersebut. Nah, saya itu masih sering banyak melihat lah di lingkungan sekitar saya yang pembentukan karakter remajanya itu kurang, apalagi kita itu di masa-masa remaja kayak sekarang. Makanya saya ambil judul ini. Selanjutnya itu ada latar belakangnya. Yang pertama itu ada masa remaja merupakan fase penting pembentukan karakter. Remaja rentan terhadap penyimpangan sosial dan pergaulan bebas. Lalu olahraga berperan dalam menanamkan nilai-nilai positif. Selanjutnya, karakter positif itu perlu dibentuk sejak usia dini. Kalau baru dibentuk waktu-waktu remaja melebihi atau melewati masa-masa dilus sejak usia dini itu sepertinya tetap bisa, tapi kita lebih effort untuk menanamkan karakter positif itu. Nah, terus yang terakhir ada partisipasi olahraga dapat mengurangi perilaku penyimpangan. Selanjutnya, rumusan masalah. Saya mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana olahraga membentuk karakter positif pada remaja. Yang kedua, mengapa partisipasi olahraga berhubungan dengan renahnya penyimpangan sosial. Tujuan analisisnya yang pertama itu mendeskripsikan kontribusi olahraga dalam pembentukan karakter. Yang kedua, menjelaskan hubungan olahraga dengan penurunan kenakalan remaja. Yang ketiga, menganalisis manfaat olahraga bagi perkembangan sosial remaja. Ini harusnya itu ada dua ya, tapi saya tambahkan untuk menambah materi. Selanjutnya ada konsep karakter dalam olahraga. Konsep karakter dalam olahraga itu contohnya seperti karakter tidak terbentuk secara otomatis ya, nggak bisa tiba-tiba karakter itu jadi gitu. Jadi kita dalam bentuk karakter itu ada arahan atau kita harus mematuhi aturan gitu loh. Yang kedua itu karakter harus diajarkan melalui proses pendidikan. Yang ketiga, nilai karakter dalam olahraga contohnya seperti disiplin, kejujuran, sportivitas, kepemimpinan, bertanggung jawab, dan kerjasama. Selanjutnya ada nilai-nilai yang dibentuk melalui olahraga. Contohnya seperti compassion atau kepedulian, fairness, keadilan, sportsmanship, sportivitas, integritas, percaya diri, kepemimpinan, dan keberanian. Next ada pendidikan, peran pendidikan jasmani. Peran pendidikan jasmani itu
Contohnya seperti mengembangkan keterampilan fisik, meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan aspek sosial dan emosional, menanamkan karakter moral, dan yang pasti yang paling penting itu membentuk pola hidup sehat yang pasti didapat di pendidikan jasmani. Selanjutnya ada hubungan olahraga dan pencegahan penyimpangan sosial. Olahraga itu bisa untuk sarana pencegahan penyimpangan sosial, bisa dari mengurangi kenakalan remaja, menjauhkan remaja dari lingkungan negatif, mengurangi resiko kejahatan ringan, memperkuat ikatan sosial, dan mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Jadi waktu kita itu tidak terbuang dengan sia-sia ya, dan waktunya itu dapat diluangkan untuk kegiatan yang positif seperti berolahraga. Selanjutnya ada dampak positif olahraga bagi remaja. Ini sangat-sangat penting ya, sangat-sangat bermanfaat bagi kita remaja. Ya bukan cuma remaja sih, semua dari usia dini sampai tua juga sangat-sangat bermanfaat. Yang pertama itu ada meningkatkan kepercayaan diri, mengurangi stres dan kecemasan, melatih kemampuan mengatasi kegagalan, mengembangkan empati dan komunikasi, dan meningkatkan konsentrasi belajar. Nah, kita tuh kan belajar, nah pasti butuh banget rasa konsentrasi belajar, biar belajar itu bisa lebih fokus, lebih gampang untuk masuk materinya. Ini sangat-sangat bermanfaat. Nah, di balik semua tadi pasti ada tantangan dalam implementasinya. Contoh tantangannya ya seperti kurangnya fasilitas olahraga. Nah, kan kadang kita belajar kalau tidak ada alat untuk olahraga atau alat yang dibutuhkan, kita biasanya itu ditugaskan untuk memodifikasi. Jadi kita memodifikasi dari bahan-bahan bekas untuk dibuat alat untuk olahraga biasanya sesuai cabur, apalagi kalau atletik itu biasanya banyak untuk memodifikasi dari bahan-bahan bekas. Terus yang selanjutnya keterbatasan sumber daya, rendahnya minat siswa, pengaruh teknologi dan gadget. Nah, yang ini itu masa-masa sekarang kan eranya teknologi dan gadget. Nah, jadi apalagi tidak semua, maksudnya semua kalangan pasti mendapatkan pengaruh teknologi dan gadget gitu loh. Apalagi yang lebih parahnya itu di usia dini atau anak-anak yang seharusnya itu dibatasi terlebih dahulu, lebih banyak berinteraksi dan belajar. Dan yang terakhir kurangnya dukungan lingkungan. Jadi kalau lingkungannya kurang mendukung, banyak yang melakukan hal yang kurang bermanfaat atau negatif, pasti itu membuat daya tarik atau nanti kita bisa ikut-ikutan kalau kita tidak bisa mengontrolnya. Jadi sangat-sangat berpengaruh. Ya, sekarang selanjutnya kesimpulan, olahraga berperan penting dalam pembentukan karakter remaja. Lalu pendidikan jasmani membentuk aspek fisik, mental, dan sosial. Olahraga membantu mencegah penyimpangan sosial
karakter positif terbentuk melalui aktivitas fisik yang konsisten. Nah, karakter positif terbentuk melalui aktivitas fisik yang konsisten itu sangat-sangat perlu. Kalau tidak konsisten itu kita bisa terdistract dengan hal-hal yang lain. Jadi kita harus kalau bisa buat jadwal secara konsisten agar kita nggak terdistract sama yang hal-hal yang lain. Dan yang terakhir, pendidikan sosialnya harus menjadi bagian penting dalam pembinaan generasi muda. Selanjutnya ada sarannya itu adalah meningkatkan partisipasi remaja dalam olahraga, itu sangat penting ya. Yang kedua, menyediakan fasilitas olahraga yang memadai. Semoga klub-klub atau instansi bisa menyediakan fasilitas olahraga yang memadai ya. Yang selanjutnya, mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kegiatan olahraga. Lalu mendukung program olahraga di sekolah dan masyarakat. Dan terakhir, mendorong gaya hidup aktif dan sehat. Baik, sekian dari saya presentasi sosiologi olahraga pada kali ini. Saya Dahsyat Widya Pertama, NPM 24230404. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.